Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Semangatnya sudah luar biasa sekali ya. Nah, baik Bapak cek dulu untuk kehadirannya ya. Ketua kelas mungkin bisa menyampaikan. Putra, kemudian siapa lagi? Seno, kemudian? Jadi ada 3 orang ya. Nah, baik. Nah, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Kita awali dengan doa ya. Nah, silakan yang telah dipilih untuk bertugas boleh ya. Siapa tadi guys ya? Oke, kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, yang pertama di sini ada resepsi ya. Nah, jika anak-anak di sini merebus air ya, sudah pernah semuanya? Sudah ya. Misalnya kalau kalian mau bikin kopi misalnya ya, atau teh ataupun susu ya, pasti airnya direbus dulu ya. Nah, setelah beberapa saat air akan panas. Nah, benar nggak nih? Ya. Kemudian suhunya juga meningkat. Nah, apa yang menyebabkan peningkatan suhu pada air ini? Ayo. Apa? Ini apa nih? Api. Nah, tentu yang menyebabkannya adalah api. Oke ya. Nah, api ini identik dengan kata kalor ya. Ini dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, nama lain dari panas itu adalah kalor ya. Nah, sekarang dalam materi kalor ini kita akan belajar dengan tujuan di sini ada 3 tujuan ya. Nah, silakan yang mau membacakan tujuan pertama, kedua, dan ketiga. Oke, silakan. 1. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep kalor dengan tepat. 2. Melalui proses percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan kalor yang diterima oleh benda dengan tepat. 3. Melalui presentasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima oleh benda dengan tepat. Oke, tangan dulu untuk ketiga orang. Sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok di sini ada 5 ya. Nah, untuk urutan mungkin Bapak rubah lagi lah ya. Oke, urutannya di sini ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kemudian RKPD-nya sudah ya. Oke, mana dulu Bapak lihatnya RKPD-nya? Bapak pastikan dulu ya. Nah, ini udah Bapak bagikan ya kemarin. Oke, ini udah pas ya. Kelompok 1, 2, 3 ini ya. Oke. Nah, ini tentang yang kalor kita akan bahas hari ini ya. Baik. Nah, di sini Bapak akan menayangkan video. Silakan nanti kalian amati videonya ya. Oke, siap? Oke, Bapak tayangkan ya. Perhatikan dengan baik-baik mungkin. Oke, ini air panas dituangkan ya, itu kayak gitu jumlahnya ya. Ini. Nah, kemudian mau diapain nih? Ini apa nih alatnya? Sama ya, untuk suhu awalnya itu sama ya. Nah, sekarang termometernya dimasukin setelah airnya beberapa saat ya, dimasukin ke gelas pertama, gelas kedua. Ini airnya lebih banyak ya pada saat. Nah, ini pada gelas yang pertama tadi kayak gini suhunya, di bawah 50 ya. Oke, kemudian udah yang pertama gelasnya, gelas yang kedua kita lihat lagi ya, kayak gimana suhunya. Oke, kita lihat. Nah, kelihatannya jelas? Jelas. Di atas berapa? Ya, kalau tadi di bawah ya. Tapi
tapi buatlah pertanyaan yang berkenaan dengan hasil pengamatan berdasarkan video tadi. Oke, silakan Olivia. Kenapa gelas yang dituangkan air yang lebih sedikit suhunya lebih rendah Daripada? yang lebih banyak air? Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, yang terakhir identifikasi masalahnya itu selain dari jumlah air tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi dari jumlah kalori yang diterima oleh suatu benda. Dari identifikasi masalah tadi kita akan menyelidikinya, ya. Apa sih yang mempengaruhinya tadi, ya? Kayak gitu. Terus mengapa tadi kata Olivia ya, suhunya pada air yang sedikit tadi itu lebih kecil ya, lebih rendah daripada yang airnya banyak ya. Kita akan menyelidikinya. Nah, untuk menyelidikinya di sini nanti anak-anak akan mengerjakan percobaan sesuai petunjuk di LKPD. Nah, ini ada tablet ya, mungkin boleh nih bantu Bapak bagikan ya. Nah, sekarang yang pertama Pak, ini ditutup dulu ya. Nah, ini tentang apa yang kalian buka tadi? Hubungan kalor dan massa yang ditutup Pak ya. Nah, ini kalian geser situ. Nah, geser ke yang ditutup. Lanjut. Nah, tuh. Oke. Udah. Oke, lanjut. Udah, silakan. Tulis 25 situ. Itu sampai ngikut ya dia. Soalnya 25. Kemudian masukin itu. Ukur. Berapa tuh? Ukur. Naik nggak tuh? Hah? Oh enggak naik, ininya enggak pas itu. Itu enggak kena. Baru dia naik udah. Itu gimana? Termometernya enggak kena. Berapa tuh? Oh, belum. Belum nih, belum nyentuh airnya. Enggak mau dia kalau enggak nyentuh airnya. Udah. Berapa? 30 berapa? 36 dah tulis. Dah coba cek, benar nggak? Oke, dah benar. Dah lanjut percobaan yang kedua ya. Berarti ini udah masuk ke diskusi kelompok ya. Yang penting paham. Ngerti maksudnya kan? Ngerti nggak kalian? Air yang 1 kilo dengan yang 2 kilo, mana yang lebih lama nanti? Biar sendiri. 2 kilo kan, karena banyak kan? Nah, dah. Jadi bagaimana hubungan massa dengan jumlah kalori yang diterima? Gimana? Ada yang mau jawab? Semakin besar massa benda, maka jumlah kalori semakin apa? Banyak atau semakin kecil? Semakin banyak ya. Udah selesai kan? Tiga itu yang paling mudah tuh. Pada mana yang paling besar? Pada mana pembantu yang paling besar? Yang tiga pada goreng. Benar? Goreng itu jawabannya benar. Oke, silakan dibuka. Selamat pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan Pak. Jadi bagaimana hubungan massa dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda? Semakin besar massa benda, maka perubahan suhu yang terjadi akan semakin besar pula. Pertanyaan eksperimen 2. Manakah ukuran nyala api yang dapat membuat perubahan suhu paling besar? Ukuran nyala api besar dengan perubahan suhu 35 Celcius. Mengapa bisa demikian? Karena api yang lebih besar bisa menaikkan suhu yang lebih tinggi. Bagaimana hubungan perubahan suhu terhadap banyak kalori yang diterima oleh benda? Semakin besar perubahan benda, maka kalori yang diterima akan lebih besar.
Pertanyaan eksperimen 3. Pada benda yang manakah perubahan suhu paling besar? Pada benda yang pada minyak goreng. Mengapa misalnya demikian? Karena jenis bahan sangat mempengaruhi kalor pada suatu benda. Maka semakin besar pula kemampuan menyerap kalor. Bagaimana hubungannya di benda dengan banyaknya kalor yang diterima oleh benda? Jenis bahan yang mempengaruhi kalor yang diterima benda, jenis benda yang dikenal dengan kalor jenis. Pertanyaan umum, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima oleh benda. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Kesimpulan, setiap zat pada benda membutuhkan kalor yang berbeda untuk menaikkan suhu yang sama dengan massa yang sama. Dan semakin besar perubahan suhu pada benda, maka kalor yang diterima semakin besar pula. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Saya tutup dengan pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, nilai kancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan Bel. Tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima oleh benda. Oke, berarti menanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima oleh benda. Silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Oke. Nah, sekarang ke tahap kesimpulan. Nah, yang pertama apa kesimpulannya? Kalor adalah kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kalor yang diterima oleh benda apa saja? Ada 3. Ya, sekarang yang massa bagaimana? Semakin besar massa benda maka kemudian yang keempat, yang terakhir, Semakin besar perubahan suhu benda, maka kalori yang diterima oleh benda tersebut akan semakin besar pula. sekarang kita refleksi. Nah, di sini apa yang diperoleh tadi? Senang nggak tadi menggunakan media virtual tadi? Senang nggak? Bagaimana kalau dengan yang pertemuan pertama kemarin? Ini kan pertemuan keduanya. Lebih enak yang mana? Yang kedua. Mengapa yang kemarin tidak enak? Kemarin hanya kita beberapa item yang disimulasikan kan? Kalau ini gimana? Alatnya bisa kita rangkai, benar tak? Kalau yang kemarin bisa tidak dirangkai? Tidak. Kalau yang ini tadi bisa ya, kayak termometernya bisa digerakin, airnya bisa dinaikkan kan? Kemudian apa lagi? Angkanya ada juga bergerak langsung, apinya pun ada kan? Ada yang api besar, sedang dan kecil. Bahkan minyaknya juga dengan air ada perbedaannya, benar tak? Nah, itu berarti dari alatnya kita merasa senang gitu ya. Kita akhiri dengan kegiatan penilaian. Udah? Nah, silakan. Pak, jawabannya nomor 1. Udah terjawab? Bisa. Udah. Lanjut, nomor 2. Mungkin boleh kita akhiri dengan doa ya. Silakan yang mau mengakhirinya. Mungkin ini saja kegiatan pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin.